semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Keiza Aurelia Kusumawardani, saya dari kelas 9D nomor absen 24. Sekarang, saya akan mewawancarai pernikahan yang menurut saya menginspirasi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Keiza Aurelia Kusumawardani. Sekarang saya ditemani oleh Ibu Pendeta Ana dan Bapak Herman. Saya ingin bertanya nih Pak Ulu. Monggo. Boleh ya Pak? Iya, silahkan. Kalau boleh tahu nih, sudah berapa tahun Bapak dan Ibu menjalin pernikahan ini? Hampir 32 ya. Ya, Dari tahun 90 Desember. tepatnya si 31 tahun 3 bulan. 31 tahun nih, lama banget ya Pak Bu. Puji Tuhan. Kalau 31 tahun berarti dari 80 sampai 90. 90 sampai 2022 ini ada suka dukanya nggak nih Pak Bu? Banyak. Banyak sekali suka dukanya. Tapi lebih banyak sukanya juga dibandingkan dukanya gitu ya. Ya banyaklah warna-warninya. Ada senangnya, kadang ada marahnya, ada diem-diemannya. Ya, nanti balik lagi, ceria lagi gitu ya. Betul nggak Bapak? Ya, mungkin kita banyak diamnya. Karena apa? Hampir berapa tahun ya? 17 tahun kita pisah. 18. Hampir 18 tahun kita pisah. Artinya pisah tuh ibu melayani di daerah Jawa Barat. Sementara tugas saya di NTB, jadi gitu cukup. Jadi kalau misalkan diam-diaman ya sering diamnya kan, emang kita jarang komunikasi gitu lah, komunikasinya lewat telepon. Banyak sukanya, pasti ada dukanya juga, pasti banyak masalahnya juga nih Bu. Banyak. Kalau Ibu sama Bapak nih bagaimana cara mengatasinya? Apa dengan kepala dingin atau diam aja lah ntar juga selesai masalahnya? Kalau saya nggak suka kalau ada masalah diem. Jadi harus dibicarakan, mau meledak, mau dibicarakan dalam suasana santai. Yang penting dibicarakan dan tuntas gitu. Saya nggak suka kalau ada masalah diem-dieman. Yang jelas intinya harus dibicarakan apapun kondisinya. Ya diusahakan sih tentu bagus ya komunikasinya dan selesai persoalannya itu. Kalau Bapak gimana Pak? Kalau kami itu dibiasakan untuk tidak menunda masalah. Secepat mungkin masalah itu selesai, itu lebih baik. Karena dalam kita hidup itu masalah pasti akan datang lagi. Jadi kalau sekarang masalah yang sekarang tidak selesaikan sekarang juga, nanti akan datang lagi masalah bertumpuk nantinya. Jadi lebih cepat, lebih baik. Berarti jangan nunda-nunda masalah gitu ya. Ya. Ibu sama Bapak ini kan udah menjalani pernikahan lama banget. Kalau kita boleh tahu nih Pak Bu, tips-tipsnya apa nih Bu? Apalagi Ibu sama Bapak pernah LDR-an 18 tahun beda pulau. Ya. Wow, keren, sangat lama loh. Ya kiatnya satu harus ada keterbukaan, ya. Dua harus ada kesetiaan. Tiga saling percaya. Kemudian membangun persekutuan di keluarga itu saling mendoakan. Kadang doa bersama, walaupun kami jauh, ada saatnya kan sekarang udah canggih ya komunikasi. Jadi kalau teleponan ya kadang video call, terus nanti teleponan kan grup, terus misalnya ulang tahun Bapak di sana di NTB, kami dari sini doa bersama gitu ya, walaupun hanya lewat telepon gitu. Terus suami saya juga tetap memperhatikan anak-anak, misalnya komunikasi kebutuhannya apa, ya lewat telepon. Jadi kuncinya mah komunikasi jangan ditinggalkan, saling percaya, dan yang paling penting adalah takut Tuhan dimanapun berada gitu ya. Takut akan Tuhan.
Ya, Kalau Bapak apa sama kayak Ibu? Ya hampir mirip sih. Memang pada awalnya sih kita pada tahun 2099 kita pisah itu dulu belum ada HP itu barang yang mewah gitu kan. Jadi kita kalau pengen telepon itu nunggu jam 11 malam dulu. Karena apa? Biasa nunggu yang ada diskonnya. Waktu itu kan lewat warnet gitu. Lewat warnet. Nah, itulah komunikasi kita karena di sana juga waktu itu emang belum ada. Tapi kesininya kita bersyukur karena perkembangan zaman teknologi jadi kita bisa HP lewat VA, lewat WA. Dulu kan SMS, sekarang VA dan sekarang sudah bisa video call. Itulah keuntungannya ada ini teknologi. Itu aja. Satu pertanyaan lagi nih Pak Bu. Biasanya kan orang menjalin pernikahan itu ada berbagai pandangan. Ada yang ingin menikah untuk punya anak, hanya mencari harta atau warisan. Kalau Ibu sama Bapak bagaimana pandangan tentang pernikahan ini? nah Bapak dulu yang Boleh Bapak. jawab. Nah, kalau bagi saya itu pernikahan itu adalah untuk saling mengisi ya, saling mengisi, saling memahami, mengisi kekurangan kita masing-masing. Kalau manusia itu tidak ada yang sempurna, kita saling mengisi. Kalau masalah keturunan itu awalnya kita sih berserah kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak memberi itu mungkin jalan terbaik. Jadi tidak diutamakan untuk kalian yang keturunan. Beda dengan mungkin dengan orang lain atau mungkin teman saudara kita yang lain yang memerlukan keturunan. Kalau saya tidak begitu fokus karena keturunan itu tidak mungkin kalau kita cuma memberi kepercayaan kita. Ya bersyukur, kalaupun tidak mungkin Tuhan menyediakan jalan lain dengan cara mungkin dalam kalau sekarang bahasanya adopsi lah maksudnya. Jadi kalau misalnya keturunan enggak, kalau harta kita juga berangkat dari sama-sama orang enggak punya. Kalau mungkin dari awalnya ada jomplang itu mungkin yang jomplangi yang bawah itu mungkin berharap dapat warisan, tapi kita sama-sama berangkat dari nol. Itu aja dari saya. Mungkin dari Ibu lain lagi. Ya, kalau kami berangkat dari keinginan untuk saling mengasihi gitu ya. Kalau memikirkan anak enggak juga sih. Karena kami 2 tahun lebih ya, tahun ketiga baru punya anak, bahkan waktu itu sudah berharap ya udah kalau Tuhan nggak kasih anak, kita kalau tua udah ke panti jompo gitu. Nggak taunya tahun ketiga dikasih anak gitu. Jadi nggak ada memikirkan kalau nikah nanti kita pengen punya anak, pengen harta yang banyak, nggak ada sih. Kami berangkat dari keadaan yang sama-sama sederhana gitu ya, pas-pasan boleh dibilang, tapi ya dijalanin aja gitu, dijalanin. Ternyata pada saatnya apa yang nggak kita pikirkan, Tuhan kasih anak gitu ya, kita bisa menyekolahkan anak-anak sampai selesai kuliah, sampai ya punya cucu, udah kerja juga yang satu masih ngurus anak. Jadi kalau kita berangkat dari keinginan yang luhur ya, saling mengasihi, saling mengisi satu dengan yang lain, Tuhan juga akan berikan apa yang kita butuhkan gitu. Terima kasih. Benar-benar menginspirasi banget ya Bapak sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak sama Ibu. Sama-sama. Mungkin Ibu sama Bapak ada pesan kepada kita semua agar langgeng atau awet dalam menjalani pernikahan ini. Ya, kalau dari saya pertama-tama untuk anak-anak muda ya, generasi muda, kalau pacaran, penjajakan, pacaran yang wajar, pacaran yang sehat, pacaran disertai takut akan Tuhan, gitu ya. Kedua, nggak usah takut, masalah jadi atau enggak, itu rahasianya Tuhan, ya. Jangan paksakan. Kalau kita sudah nggak cocok, ya pisahlah baik-baik. Kalau memang jodohnya Tuhan pasti pertemukan dengan berbagai cara. Terus yang ketiga, ketika kita memilih pasangan hidup kita, harus sama-sama ya, selain takut akan Tuhan, kemudian juga harus sama-sama juga aktif dalam pelayanan gitu. Karena ketika keluarga kita aktif dalam pelayanan di jemaat, disitulah juga bukan semata-mata kita memberikan pelayanan, tetapi juga kehidupan kita diisi
ya, oleh firman Tuhan, oleh semangat gitu ya, yang akan kemudian berdampak juga pada kehidupan pernikahan kita, bahwa menikah itu bukan hanya antara dua pribadi, tetapi bagaimana keluarga kita bisa memberikan perhatian juga untuk lingkungan di gereja, lingkungan di sekitar kita, kehidupan sosial juga tetap kita perhatikan. Jadi bukan cuma kalau menikah tuh asik dengan kita berdua aja, suami istri, bukan. Tapi kita hidup juga kan di tengah masyarakat. Itu aja sih dari saya. Dan kalau Tuhan yang mempertemukan kita dengan pasangan kita, Tuhan yang mempersatukan, maka apapun persoalan hidup kita yang kita jumpai dalam pernikahan, Tuhan pasti selalu bersama dengan kita dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar terbaik bagi kita. Makasih Kesia. Makasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga menginspirasi. Amin. Ya. Yang bisa saya ambil dari pasangan tersebut adalah pernikahan tidak hanya tentang anak, harta, warisan, dan lain-lain, tapi saling mengasihi, saling mengisilah awal dari pernikahan.